U betekent nog steeds allerbelangrijkste Stukken, president. Altijd op de... Wat is dat voor een vraag? Van den Heuvel, ik heb je door. Van den Heuvel, Pertemuan antara para wartawan dan Presiden Soekarno tadi terjadi pada bulan Januari tahun 1967. Jadi sekitar 15 bulan setelah peristiwa berdarah di bulan Oktober tahun 1965 yang sekarang kita kenal sebagai peristiwa G30S PKI. Nah, kita tahu di tanggal 12 Maret tahun 1967 itu MPRS mengangkat Jenderal Soeharto sebagai penjabat atau PJ Presiden. Dan setahun kemudian, tepatnya tanggal 27 Maret 1968, Jenderal Soeharto dilantik sebagai Presiden RI. Jadi, konteks politiknya memang seperti tadi dinyatakan. Dina een militair coup steeds meer bij een speel was komen te staan. Soekarno had become increasingly sidelined after a military coup. Kekuasaannya semakin tergrogoti atau terpinggirkan. Nah, wartawan Belanda yang bertanya ke Presiden Soekarno tadi namanya Ad van den Heuvel. Dan pertanyaannya cukup nakal. U tekent nog steeds alle belangrijke keuren. Atau apakah Anda masih menandatangani urusan atau regulasi yang penting? Ya, memang betul seorang presiden itu kan kewenangannya menandatangani berbagai dokumen penting negara. Dan Presiden Soekarno sambil bercanda balik bertanya, what is that for a vraag? Ini pertanyaan macam apa itu? Dan lanjut bercanda. Van den Heuvel, ik heb je door. Yang artinya, I got you. Atau dalam bahasa Betawi, gue paham lu mau kemana bang. Tapi suasana penuh canda ini menunjukkan kedekatan antara Presiden Soekarno dan wartawan Ad van den Heuvel. Nah, Ad van den Heuvel inilah yang pada pertengahan tahun 1960-an pernah bertemu dengan Pater Joop Beek di kantornya Jalan Gunung Sahari nomor 88. Nah, bagaimana Van den Heuvel bisa ketemu dengan Pater Beek? Sejak tahun 1965, ada seorang
imam Yesuit yang merintis misi di bidang penyiaran atau broadcasting. Namanya Pater Wolbertus Daniels. Pater Daniels dalam merintis misinya ini banyak dibantu oleh pihak KRU. Ini singkatan bahasa Belanda untuk Catholic Radio Omroep atau Catholic Radio Broadcasting di Hilversum, negeri Belanda. Apa yang dirintis oleh Pater Daniels inilah yang di kemudian hari dikenal dengan nama Sanggar Prativi. Sayang sekali Sanggar Prativi ini kemudian tidak bisa bersaing di era digital, dan pada tahun 2021 lalu oleh Provincial Serikat Yesus, misi ini resmi ditutup. Pater Daniels, teman seangkatan Pater Beek di seminari Kolese Santo Ignatius, Jogja tahun 1940-an. Nah, melalui Pater Wolbertus Daniels inilah wartawan Ad van den Heuvel bisa ketemu Pater Beek di kantor biro dokumentasinya di Jalan Gunung Sahari, nomor 88. Je hebt hem ook niet van mij, maar je moet gaan naar de Gunung Sahari 88 in Jakarta en daar zit een Pater Beek. Biro dokumentasi ini memang menjadi tanggung jawab Pater Beek, satu misi penugasan dari MAWI atau Majelis Agung Wali Gereja Indonesia, sekarang namanya KWI. Ini sejak tahun 1961 misi ini diamanatkan untuk dijalankan biro dokumentasi ini. Nah, MAWI atau KWI ini didirikan tahun 1955. Ini terjemahan dari bahasa Belanda Raad van Kerkvolken atau Dewan Pengawas Gereja. Pastor Adolf Huycken, seorang Yesuit dan penulis kelahiran Jerman, kemudian menjadi warga negara Indonesia. Karya-karya beliau di bidang sejarah sangat berharga bagi dunia akademis. Atas kontribusinya terhadap hubungan Jerman-Indonesia, beliau menerima penghargaan Bundesverdienstkreuz am Bande pada tahun 2008. Woont nog steeds in Jakarta. Hij maakte Joop Beek van zeer nabij mee. Weliswaar in een ander huis, omdat het oude adres aan de Gunung Sahari voor het politieke werk van Beek te veel in de gaten ging lopen. Pater Huycken masih tinggal di Jakarta. Dia pernah dekat dengan Pater Joop Beek, weliswaar in een ander huis, omdat het oude adres aan de Gunung Sahari voor het politieke werk van Beek te veel in de gaten ging lopen. Jadi meskipun di rumah yang berbeda, karena alamat sebelumnya yang di Gunung Sahari terlalu terpantau untuk kerjaan politik Pater Beek. Goedemorgen. Hoe maakt u het? De Huycken, ja, lumayan. Not too bad. Not too bad. Wat was de achtergrond om hier een huis te kopen? Apa latar belakang membeli rumah di sini dulu itu?
Om de activiteiten van Beek niet zo gemakkelijk te kunnen observeren. Want? Dat was niet goed. Voor wie was dat niet goed? Karena mengamati aktivitas Pater Beek niet zo gemakkelijk te kunnen observeren. Nggak gitu mudah untuk dipahami. Kenapa? Want dat was niet goed. Karena itu bukan hal yang bagus, yang baik ya. Eigenlijk zou een pastoor geen politiek doen, geen praktische politiek. Dat was toch heel veel praktische politiek. Eigenlijk zo'n pastor geen praktische politiek. Seorang pastor sejatinya tidak boleh berpolitik praktis. Itu adalah sepenuhnya politik praktis, heel veel praktische politiek. De kerk in het geheel eigenlijk was een beetje afstand van Suharto. Niet te veel. Gereja secara keseluruhan agak menjauhkan diri dari Suharto. Tidak terlalu dekat. Denk aan die hele Suharto heeft bijna 500.000 mensen vermoord. Daar kon je niet mee samenwerken. Anda harus berpikir bahwa Suharto itu membunuh hampir 500.000 orang. Dengan hal semacam ini Anda tidak bisa bekerja sama. Daar kon je niet mee samenwerken. Wist Beek dat? Wist Beek dat er zoveel Natuurlijk wist mensen... dat wist iedereen. Apakah Pater Beek tahu soal pembantaian ini? Tentu saja dia tahu. Semua orang juga tahu soal itu. Een beetje hier verstand heeft wat hier aan de hand was, dat kon je wel weten. Bila Anda paham sedikit saja apa suasana yang sedang berlangsung, Anda tentu bisa mengetahuinya. Anda juga bisa mengetahuinya juga. Kon je wist ook. En Jo Beek dus ook. Natuurlijk. En toch ging hij ermee door. Doch denk ik, dit redt ons van de communistische gevaar die daar van China, Vietnam, Cambodja, Tim komt. Dat wordt allemaal rood. De enige in Indonesië, die ook een heel sterke communistische partij had, de enige die dat kan opvangen en tegenhouden, dat zijn de militairs. Nah, tentu saja dia berpikir, Pater Beek maksudnya, ini akan menyelamatkan kita dari bahaya komunis. Itu pada saat itu sudah terjadi dari Cina, efek dominonya dari Cina lewat Vietnam, lalu turun ke Kamboja dan berikutnya Timur Timur. Nah, semuanya akan menjadi merah. Dat wordt allemaal rood. Apalagi Indonesia juga memiliki partai komunis yang sangat kuat. Tapi satu-satunya yang bisa menghentikan ya cuma kaum militer. Well, Father Beek was, of course, instrumental during a very, very critical period in our history, and that was 65. Dat was naar mijn smaak, dat was ook een van de redenen waar ik dacht, nee, zo kun je dat. Zo mag je als pastoor niet werken. Nou, hebben wij ruzie gehad. Hij zat hier, hij moest weg van dit huis. Nah, menurut mijn smaak ya, jadi menurut selera, menurut perasaan, pengertian saya, itu juga salah satu alasan mengapa kemudian saya berpikir, no, tidak. Anda tidak bisa melakukan hal itu. Sebagai seorang pastor, Anda tidak diperbolehkan bekerja seperti itu.
Nah, kemudian mereka bertengkar antara Pater Huycken dan Pater Beek. Hij zat hier en hij moest weg uit dit huis. Dia tinggal di sini dan dia harus keluar dari rumah ini. Het is Pater Huycken die een brief schrijft aan Rome, aan de hoogste baas, de generaal van de Jezuïeten, om te waarschuwen voor de politieke activiteiten van Beek. Adalah Pater Huycken yang menulis surat ke Roma kepada atasan tertinggi Ordo Yesuit, Superior General, untuk memperingatkan tentang aktivitas politik Pater Beek ini. Toevallig was iemand van Rome hier. Zeg, kun je de brief meenemen? Ja, zeg ik. En toen was het klaar. Dan heeft de generaal gezegd, uit. Die zag natuurlijk ook dat hij het niet kan. Nah, kebetulan ada seorang dari Roma datang ke sini, ke Jakarta, ke Indonesia. Kemudian Pater Huycken bertanya, bisakah Anda menyampaikan surat itu? Dan utusan dari Roma itu kemudian menjawab, ya, tentu saja. Dan kemudian Superior General menyampaikan sikapnya. Selesai. Ini nggak bisa dilanjutkan lagi. Out. Nah, tentu saja dia juga melihat bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan. En jammer dat dan naar Rome, dus tot naar Rome moest gaan. Dat kon hij eigenlijk niet hier in het land niet oplossen. Eigenlijk had het moeten mogelijk zijn, maar het is niet mogelijk. Het was niet mogelijk. Sayang sekali kami harus sampai ke Roma untuk menyelesaikan urusan itu. Anda tidak bisa menyelesaikannya di sini di bawah otoritas provinsial Indonesia maksudnya. Ya, seharusnya sih bisa diselesaikan di sini. Tetapi ya faktanya tidak bisa. Foto ini diambil pada 8 September 1971 saat diresmikannya Provindo oleh Superior General Serikat Yesus Pater Pedro Arupe. Dalam misa konselebrasi yang dipimpin Pater Arupe di Wisma Shantikara Yogyakarta ini, nampak Pater Antonius Sunaria yang sejak itu resmi ditunjuk sebagai Pater Provinsial Serikat Yesus Indonesia. Sebetulnya sejak tahun 1967, Pater Sunaria secara de facto sudah menjadi pimpinan Serikat Yesus Indonesia dalam kapasitasnya sebagai Vice Provincial Serikat Yesus Belanda menggantikan Pater Georgius Kester. Ik heb er nog opgebeld. Ik zeg, Job, laat ons over praten eerst. Maar wordt aan de provinciale? Nee, hij zegt, nee, die daar. Ik zeg, nou ja, dan moet hij het wel weten. Ya, kemudian saya menelepon Pater Beek dan mengatakan, Job, mari kita bicarakan. Tapi dia berkata, tidak. Nah, itu yang saya dengar dari provinsial di sini. Ya, kemudian saya jawab, ya baiklah, terserah kamulah. Sejak itu hubungan antara Pater Huycken dan Pater Beek tidak pernah baik kembali. Sampai Pater Beek wafat di tahun 1983 dan Pater Huycken menyusul 36 tahun kemudian di tahun 2019.